Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal tips dan cara merawat printer inktank supaya awet. Ya, jadi tips ini sebenarnya bukan cuma buat printer inktank aja, jadi printer deskjet juga bisa, dan juga buat semua printer yang menggunakan sistem tangki tinta atau menggunakan cartridge. Ya, intinya buat printer inkjet. Jadi sama aja, berlaku secara umum. Nah, yang saya mau kasih penjelasan di sini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan secara umum, ya. Jadi kalau kita mau punya printer, printernya bisa dipakai jangka panjang dan juga awet, tentunya ada tips atau cara-cara apa sih yang harus kita lakukan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan apa yang harus kita ikuti supaya printernya menjadi lebih awet. Oke, ini versi dari saya sebagai berikut ya. Satu, jenis kertas. Nah, kalau kita pakai printer inktank atau inkjet, itu biasanya kita gunakan kertas HVS paper. Ini yang paling umum. Nah, kalau teman-teman beli kertas HVS, ini ada pembungkusnya. Pembungkusnya ini, kalau kertasnya udah dikeluarin, pembungkusnya ini jangan dibuang, ya. Jadi kertas-kertas yang sudah dikeluarkan seperti ini, dan tidak semuanya diisi ke dalam printer, teman-teman bisa simpan di dalam bungkusnya ini, ya, supaya tidak kena debu, kertasnya juga bersih, karena kertasnya sendiri ini sudah ada debu, debrisnya ini ada, ya, jadi dia ada debu kertas, dan kalau kita nggak taruh atau simpan di dalam pembungkusnya ini, kertas-kertas yang kita letakkan di luar atau di meja, ini juga akan tambah kena debu. Jadi, usahakan yang nggak semuanya kertas ini masuk disimpan, kita nggak semuanya kita input di paper tray-nya, kita simpan dulu di pembungkusnya ini, ya. Jadi selain bisa lebih bersih, juga kelihatannya akan lebih rapi. Karena kertas pembungkus ini sebenarnya ada banyak manfaatnya. Jadi jangan langsung dibuang, kita bisa pakai buat simpan kertas-kertas yang belum kita pakai. Ya, itu salah satunya jenis kertas. Nah, terus kertas foto. Kalau teman-teman mau cetak kertas foto, ya, misalnya teman-teman beli nih kertas foto, ini kan ada pembungkusnya, waktu teman-teman terima kertas fotonya, dikeluarin isinya, teman-teman sebaiknya kertas ini, waktu pertama atau asalnya ini dia masih kaku, ya, masih kaku, jadi teman-teman bisa tekuk-tekuk atau dibengkok-bengkok sedikit, supaya dia lebih elastis. Ya, tujuannya adalah supaya si printer punya roller feeder atau penarik kertasnya, dia bisa lebih maksimal menarik. Kalau kertasnya masih kaku atau terlalu lurus, itu kadang-kadang si paper rollnya itu dia agak susah menarik kertas. Jadi kadang-kadang kita harus ditekuk-tekuk sedikit ya supaya lebih elastis si kertas foto paper ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, supaya teman-teman mengurangi resiko, yaitu roller penariknya itu cepat aus atau susah narik kertas, ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kertas foto paper, atau mungkin juga kita kalau pakai kertas HVS yang baru kita keluarin dari pembungkusnya ini, teman-teman bisa namanya digesek-gesek dulu atau ditekuk-tekuk dulu, ya. Jadi supaya dia lebih elastis, nggak lengket, supaya si roller kertasnya juga menarik kertasnya itu lebih mudah, jadi nggak terlalu ribet. Nih kertasnya ditekuk-tekuk kayak begini ya, jadi kertas foto paper teman-teman bisa tekuk-tekuk sedikit seperti ini, atau kertasnya kayak kertas dari HVS tuh teman-teman bisa lakukan seperti ini ya, ini seperti kertasnya ditekuk atau digeprak-geprak supaya dia nggak lengket, seperti ini baru nanti dimasukkan ke dalam printernya. Oke, kita lanjut. Nah, tipe kertas ya, karena kita tahu printer inktank atau printer inkjet ini printer yang digunakan untuk mencetak dokumen dan juga mencetak foto. Dia bisa mencetak berbagai macam kertas yang secara umum bisa dimasukkan atau bisa dicetak, yaitu kertas-kertas misalnya brief card, kertas stick ya, kertas Concord, atau kertas juga yang sifatnya lebih tebal buat cetak sertifikat atau piagam. Nah, sebaiknya kita hindari penggunaan kertas yang permukaannya terlalu kasar seperti ini. Ini contohnya adalah kertas linen Holland ya, atau kulit jeruk. Nah, ini kan dia bergelombang, bertekstur nih, terlalu tebal, terlalu kasar. Nah, ini bisa membuat headnya cacat, print headnya bisa cacat, tergores,
dan juga hasil cetaknya nanti nggak bagus. Ada garis-garis putus, atau mungkin dia melengkung atau segala macam. Ya, jadi kita jangan pakai kertas yang permukaannya terlalu kasar seperti ini. Kalau kita mau cari kertas yang lebih tebal daripada HVS itu ada yang 80 gram, 100 gram. Jadi kita juga bisa beli atau kita pakai kertas brief cut atau BC. Ini kertasnya lumayan tebal, 160 gram. Ini bisa buat sertifikat, bisa buat undangan, juga bisa cetak macam-macam. Ya. Jadi kita bisa pilihan kertas dan tipe kertas kita sesuaikan dengan kebutuhan si printer. Karena printer ini printer inkjet, printer rumahan, printer inktank, ya, buat kerjaan di kantor, di rumahan. Jadi media kertas yang digunakan juga terbatas. Nggak semua kertas bisa masuk. Memang kita bisa paksakan, kita dorong ya, atau ujungnya kita tekuk. Tapi akibatnya mungkin setelah kita pakai cetak beberapa kali, nanti roller feedernya atau penyangga kertasnya itu dia akan renggang. Kalau dia sudah renggang, dia melebar, nanti pada saat kita cetak kertas HVS, dia nggak mau narik. Atau misalnya pas narik itu 2-3 lembar, akibatnya jadi paper jet. Itu karena rollernya sudah aus atau menjadi renggang karena terlalu banyak, kita paksa untuk cetak kertas yang terlalu tebal. Ya. Nah sekarang kalau kita mau cetak jumlah halaman yang banyak, ya misalnya ini teman-teman lagi ada banyak kerjaan, mau cetak banyak, nggak apa-apa, silakan aja boleh. Tapi kasih jeda. Kasih jeda dalam arti begini, kalau teman-teman nyetak nih full dokumen ya. Dokumen teks nih A4 semuanya full, 90% coveragenya, berarti dari atas sampai bawah ini tulisan teks semua. Nah, setiap kali kita cetak 30 lembar, kasih jeda istirahat 10 menit. 5-10 menit, baru setelah itu kita cetak lagi. Ya. Tapi kalau teman-teman cetak gambar atau full color, ya full color A4, berarti kan dia warnanya nih padat nih, semuanya dicetak warna, dasarnya warna semua. Kalau ini kan tadi masih tulisan, teks, tapi kalau kita cetak foto full color A4, kita cetak setiap 5 lembar, itu kita kasih jeda 10 menit. Ya, karena setiap satu lembar ini dia cetak tuh begitu banyak, headnya juga akan lebih cepat panas, karena gambarnya itu lebih padat di sini. Jadi jangan dipaksa cetak terus-terusan tanpa jeda. Print head jadi panas, pasti otomatis dia print speed-nya juga akan melemah atau menjadi lebih pelan. Nah risikonya head bisa cacat, ya bergaris, atau akibatnya hasil cetaknya nggak bagus. Kualitas warnanya juga mungkin lama-lama jadi nggak maksimal. Jadi itu adalah tips yang teman-teman bisa lakukan. Nah, terus satu lagi, kalau misalnya printer nih, ya, printer udah lama nggak dipakai, atau mungkin cuma ditaruh di atas meja, ngeprintnya juga mungkin bisa 2-3 bulan sekali, nggak ngeprint. Nah, bagian paper tray nih, ya, tempat masuk kertas yang di atas ini kalau bisa teman-teman tutup. Jadi kertasnya dikeluarin, ya, terus ini ditutup. Ditutup ini tujuannya sih sebenarnya bukannya menghalangi debu nggak bisa masuk, debu pasti bisa masuk, tapi kita menghindari supaya nggak kemasukan benda. Jadi kadang-kadang ada staples atau ada koin atau ada kotoran-kotoran yang jatuh masuk ke dalam lubang tempat roller feedernya ini, ya. Dan pada saat nanti kita mau nyetak, ada benda yang mengganjal atau masuk ke dalamnya, sehingga pada saat kertasnya dimasukin dia nggak mau narik, atau seringkali membuat printernya jadi paper jet, ya. Itu jadi salah satu tipsnya juga. Ini bagian yang cukup kritikal karena di sini tempat kertas masuk, tempat kertas jalan. Jadi di bagian area ini harus bersih, nggak boleh ada sisa kotoran atau bekas kertas nyangkut atau ada staples atau paperclip atau benda lain, jangan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang selalu gunakan tinta original asli. Ya, saya selalu rekomendasi yang namanya tinta original atau asli. Meskipun teman-teman sekarang lihat banyak sekali tinta palsu, ya tinta palsu artinya kemasannya kemasannya menggunakan merek tinta tersebut, misalnya Epson atau HP atau Canon, kemasannya menggunakan merek HP atau Epson, tapi isinya tinta KW atau premium, itu namanya tinta palsu, ya. Jadi kita nggak rekomen yang seperti itu, jadi kita selalu rekomendasi tinta original yang asli. Kenapa saya selalu rekomendasi tinta yang asli? Karena semua printer yang kita beli itu ada garansinya, 2 tahun atau 20.000 cetak. Jadi selama ada masa garansi, kita pakai yang asli, supaya garansinya di cover. Ya.
Jadi jangan pakai atau beli tinta yang KW atau yang premium. Udah pasti kualitas cetak itu pasti beda. Kalau biasa nyetak pakai yang original, begitu teman-teman beli tinta yang palsu atau yang enggak ori, nanti pasti kelihatan perbedaan kualitas hasil cetaknya. Ya, pasti kelihatan. Kalau yang sering cetak sendiri pasti tahu apakah kualitas warnanya meredup, terus kita nyetak teks hitamnya nggak terlalu tajam, nggak solid. Nah, itu pasti teman-teman bisa bedain. Ya, selain itu juga umur printhead akan jadi lebih panjang kalau kita menggunakan tinta original. Karena tinta original ini sudah diformulasikan dari pabrik, ya. Mereka sudah berhitung memformulasikan membuat tinta yang bisa bekerja maksimal, bekerja sama dengan si printhead. Supaya printheadnya itu bisa long lasting, bisa umurnya panjang. Dan juga printernya menjadi lebih awet. Oke? Nah, sekarang juga ini, kalau yang namanya printer inktank, teman-teman bisa lihat di sini adalah tangki tinta. Di bawah sini itu biasanya ada minimum level tinta, ya. Jadi, minimum level tinta ini adalah batas minimum begitu tintanya dia udah mencapai di level paling di sini di indikatornya, itu langsung segera diisi. Jangan dibiarkan tinta sampai kosong atau di bawah dari level indikator. Karena printer kalau tintanya ini sampai kering atau kosong, ya, maka nanti si printernya ini tintanya dia nggak bisa mompa, nggak bisa masuk ke dalam selang dan nggak bisa mengalir ke si printhead. Akibatnya si printheadnya ini jadi kering dan juga dia bisa rusak karena korslet, nggak ada tinta, ya. Karena kalau misalnya kita biarin nih tintanya udah sampai di bawah indikator, tetap aja printernya dipakai cetak. Nah, akibatnya headnya jadi panas, terjadi gesekan dan bisa bikin printheadnya rusak. Jadi oleh karena itu begitu posisi levelnya sudah di minimum atau bahkan sebelumnya itu teman-teman udah harus isi ulang tintanya. Karena kalau head ini rusak, ya apalagi printer Epson atau Brother, kalau headnya sudah rusak itu sulit diperbaiki, apalagi sudah korslet, itu harus diganti yang baru dan harganya itu mahal, ya. Buat printheadnya Brother dan Epson itu harganya mahal karena printheadnya dia sistemnya terintegrasi atau model tanam di dalam printer. Jadi beda sama si HP dan Canon yang sifat printheadnya itu bisa dilepas pasang sendiri dan bisa diganti sendiri. Jadi tipe sistem printheadnya beda. Tapi tetap sama, kedua-dua printhead seperti itu, kita juga tidak bisa membiarkan level tangki tintanya ini sampai di bawah atau low. Jadi begitu dia sudah hampir mencapai low indikator, atau mungkin hanya tinggal 50%, teman-teman udah langsung isi aja biar aman. Jadi kita juga udah nggak usah pusing, nggak lupa. Pada saat kita mau cetak banyak, kita juga aman, tintanya selalu tersedia. Ya, nah tinta itu sifatnya dia seperti pendingin. Ya, kalau misalnya di printhead itu kan ada elektrik, ada pemanasnya. Nah, tinta atau cairan ini dia berfungsi sebagai pendingin atau pelumas. Makanya kenapa tadi saya bilang jangan sampai tintanya kosong. Kalau tintanya kosong, nggak ada cairan pelumas di printheadnya, akhirnya korslet atau terbakar. Ya, jadi tinta ini harus selalu ada. Supaya teman-teman juga tahu dia menjadi pelumas atau pendingin pada printhead. Oke, nah itu aja sih yang saya rasa secara umum yang teman-teman bisa lakukan ya. Jadi jenis kertas yang digunakan, tipe kertasnya juga apa yang harus dicetak. Terus kalau kita mau cetak banyak, kita harus kasih jeda. Dan juga kalau printernya nggak mau lama nggak dipakai, kita bisa tutup, kita kasih cover, itu lebih bagus lagi supaya kita juga menghindari dari debu, ya. Dan juga jangan lupa kita menggunakan tinta original dan juga kita harus isi ulang segera begitu level tintanya sudah mencapai atau hampir mencapai indikator yang sudah ditentukan. Oke, nah itu aja yang saya bisa sharing. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, ya. Dan juga nambah informasi, dan juga kalau teman-teman ada informasi yang lain, silakan di-sharing, di komen, supaya kita sama-sama belajar. Dan untuk mendukung channel ini, saya minta supaya kalau ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di-skip, dibiarinin aja. Oke? Nah, itu aja yang saya mau sharing. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.